Kalau untuk kaum rebahaners, pelajares maupun pekerjares, ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. Kembali lagi bersama gua di channel Dadan Ahmadani. By the way, anyway, everywhere, anytime. Apa kabar kalian semua? Apakah your kuota aman? Dan apakah bias di imah masih ada? Kalau masih ada syukur ya, kalau udah gak ada ya syukurin. Ya jadi kali ini gua selaku ketua dari channel Dadan Ahmadani yang beranggotakan 3 orang, yaitu si Dadan, si Ahmad, dan si Dani, yang akan merangkum alur cerita film yang bergenre pertemanan, percintaan, dan pengaladogan. You know is ngaladog? Ngaladog is adventure. Ya jadi filmnya berjudul 5 cm. Film ini disutradarai oleh orang yang tidak asing bagi kita, yaitu Rizal Mantopani. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dulu. Gua kasih hitungan 1, 2, 3. Amun sudah, hayu kita ke filmnya. Film ini diawali dengan sekelompok anak kuliahan yang sedang berkumpul di suatu warung. Ya, mereka adalah 5 orang sahabat yang sedang asik mengobrol-ngobrol. Yang pertama ada Ariel. Ariel adalah seorang laki-laki yang gemar sekali untuk berolahraga. Ya, kita bisa lihat dari bentuk badannya yang sama kayak gua. Selanjutnya ada si Ian. Dari kelima sahabat yang ada di film ini, cuma si Ian yang belum lulus sampai sekarang. Ya gimana mau lulus ketika orang ngerjain skripsi, dia malah main game terus sampai mampus. Selanjutnya satu-satunya cewek yang ada di tongkrongan itu, yaitu Riani. Dia yang paling cantik. Ya karena cuma dia satu-satunya cewek yang ada di kelompok itu. Dan selanjutnya ada si Genta. Menurut gua dia yang paling pintar di antara yang lain. Dia sudah mempunyai perusahaan sendiri dan banyak wanita yang menyukainya karena kepintarannya. Dan yang terakhir ada si Japran. Si Japran adalah seorang puitiser yang suka menciptakan puisi-puisi aneh. Selain menjadi puitiser, karena ketapanannya, si Japran ini seorang buciner juga. Dan itulah kelima sahabat yang akan menemani kita di film 5 cm ini. Lanjut ke alur ceritanya. Setelah dari warung itu, mereka berencana untuk pergi ke rumah si Ariel. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah si Ariel. Kemudian datanglah seorang gadis cantik yang berasal dari atas tangga. Siapakah itu? Ya, gadis cantik itu bernama Dinda. Dia adalah adiknya si Ariel. Dan ternyata si Japran menyukai adiknya si Ariel itu. Kemudian kelima sahabat itu berkumpul di belakang rumah si Ariel. Seperti biasa, mereka pun hanya ngobrol-ngobrol dan makan cemil-cemilan. Dan ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba si Genta membicarakan tentang pertemanan mereka. Si Genta pun bertanya kepada 4 orang sahabatnya itu. Si Genta pun bicara, apakah kalian tidak bosan dengan pertemanan kita yang tiap hari hanya gini-gini saja? Tentunya mereka heran dengan pertanyaan si Genta yang tiba-tiba menanyakan hal itu. Dan ternyata si Genta sedang merencanakan hal sesuatu tentang pertemanannya. Ya, si Genta berencana supaya mereka tidak bertemu dulu selama 3 bulan. Dan si Genta pun meminta persetujuan kepada temannya untuk menyetujui rencananya tersebut. Akhirnya mereka setuju untuk melakukan rencananya si Genta. Dan si Genta pun meminta kepada teman-temannya. Kalau sudah 3 bulan berlalu, si Genta meminta teman-temannya untuk berkumpul pada tanggal 17 Agustus. Dan akhirnya malam itu adalah malam terakhir mereka berkumpul. Di dalam hari-hari mereka tidak berkumpul, si Japran mengisi waktunya untuk mendekati adik si Ariel. Tetapi adik si Ariel yang bernama si Dinda itu tidak peka terhadap perasaan si Japran. Dan di sisi lain si Ari ini sedang mengerjakan tugas-tugas kantornya. Dan dalam mengisi waktu yang 3 bulan itu, si Ian mencoba menyelesaikan skripsi yang harus ia buat. Dan pastinya supaya ia lulus. Si Genta disibukkan dengan pekerjaan kantornya. Dan di lain tempat si Ariel juga sedang mencari pacar. Kemudian 3 bulan pun berlalu. Dan si Ian telah lulus dari kuliahnya. Kemudian si Genta memberitahu semua teman-temannya untuk berkumpul di salah satu stasiun kereta. Ya, itu adalah sebagian dari rencana si Genta. Dan akhirnya satu persatu dari mereka bertemu di stasiun kereta itu. Ya, kelihatan dari raut muka mereka yang sangat tampak bahagia sekali. Ya karena namanya juga sudah 3 bulan tidak bertemu dan
Sekarang mereka dipertemukan lagi. Dan di sini alangkah bahagianya si Japran ketika adiknya si Ariel, si Adinda ikut bersama mereka. Ya namanya juga orang lagi jatuh cinta ya. Dan yang terakhir si An pun datang ke stasiun itu. Dan singkat cerita mereka pun telah berkumpul di salah satu kereta. Dan untuk kalian yang belum nonton film ini, pasti kalian bertanya, sebenarnya apa yang direncanakan oleh si Genta itu? Jika kalian penasaran, sebentar lagi pertanyaan itu akan terjawab. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di kota Malang. Terlihat si Genta sudah memesankan mobil jeep untuk mereka naiki. Dan disinilah rencana si Genta terjawab. Ya, ternyata si Genta berencana untuk mendaki Gunung Mahameru bersama teman-temannya. Dan singkat cerita, mereka pun telah sampai di pos pertama di Gunung Mahameru itu. Mereka pun beristirahat dulu karena nanti pagi mereka akan memulai perjalanannya untuk mendaki Gunung Mahameru. Dan pagi pun tiba, dan mereka pun bergegas untuk melakukan perjalanannya itu. Di tengah perjalanan mereka pun sudah mulai kecapean. Terlihat si Dinda anu purah cicing di imah, yang tidak biasa ngalah dog alias adventure, kelihatan sangat kecapean sekali. Ya, singkat cerita mereka pun beristirahat dulu sejenak. Dan tak lama kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanannya itu. Dan ingat ya, ini baru perjalanan, bukan pendakian. Dan di sini mereka melihat pemandangan-pemandangan alam Indonesia yang sangat indah luar biasa. Dan di sini si Riani bersama si Genta sedang mengobrol-ngobrol dulu sambil melihat pemandangan. Si Riani berbicara tentang masa depannya, bahwa ketika ia nanti sudah mempunyai anak, ia akan menceritakan pengalamannya ini ke anaknya tersebut. Dan tiba-tiba si Dinda berteriak untuk meminta tolong. Dan ternyata kaki si Japran lecet-lecet alias bohak mencek bahasa Sunda mah. Dan kemudian si Riani mengobati lukanya si Japran tersebut. Setelah luka si Japran diobati, kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanannya tersebut. Di tengah jalan, karena mereka hanya membawa sedikit persediaan air minum, jadi mereka kehabisan stok air minum. Tetapi alangkah terkejutnya si Japran ketika ia melihat solusi untuk kekurangan airnya. Apa yang mereka lihat? Ya, ini jawabannya. Kita lagi di mana? Teman-teman, selamat datang di Ranukumbolo, surganya Gunung Semeru. Ya, mereka pun sangat bahagia sampai mereka tuturubun ingin menikmati air yang sangat jernih itu. Dan di sini agak-agak penting ya, jadi gue skip aja ke inti dari alur cerita film ini. Ya, singkat cerita, setelah mereka bersantai di Ranukumbolo, mereka berlima kembali melanjutkan perjalanannya yang masih jauh itu. Hingga mereka bertemu dengan tanjakan yang sangat tinggi. Dan kata si Genta, tanjakan itu memiliki keunikan di mana ketika seseorang yang melewati tanjakan itu berhayal tentang orang yang ia cintai, maka hayalan itu akan menjadi kenyataan. Tak banyak berpikir, si Ian dan si Japran pun langsung saja naik ke tanjakan yang tinggi itu. Dan singkat cerita, mereka pun hampir dekat dengan Gunung Mahameru. Kemudian sampailah mereka di tempat yang bernama Kalimati. Terlihat abu vulkanik pun sudah bisa mereka rasakan, yang menandakan mereka sudah hampir sampai di gunungnya. Kemudian mereka memasang tenda untuk beristirahat, karena mereka akan memulai pendakian pada esok hari jam 3 pagi. Singkat cerita, malam pun berlalu. Mereka bersiap-siap untuk memulai pendakian. Tetapi ketika mereka akan memulai mendaki, terlihat si Genta menoleh ke belakang dan menanyakan si Ariel. Dan ternyata si Ariel ketinggalan di belakang karena mengalami kedinginan yang sangat hebat. Teman-temannya mencoba untuk menghangatkan si Ariel dengan cara memeluknya dengan erat-erat. Kemudian si Ariel pun menguatkan dirinya untuk bisa mendaki lagi. Kemudian mereka berlima melanjutkan pendakiannya lagi. Tetapi maaf bro, cobaan tidak hanya satu. Ketika mereka hampir sampai, mereka malah dihujani oleh batu-batu yang sangat besar, yang mengakibatkan pingsannya si Ian. Mereka pun panik, karena mengira si Ian telah mati tertimpa oleh batu yang sangat besar. Tetapi keajaiban pun berpihak kepada si Ian. Ia pun tiba-tiba sadar dari pingsannya. Dan mereka pun melanjutkan lagi pendakiannya tersebut. Sampai satu persatu dari mereka sampai ke puncak Gunung Mahameru. Mereka pun menikmati hamparan awan yang sangat indah yang kelihatan dari Gunung Mahameru itu.
Singkat cerita, mereka pun telah kembali dari pendakiannya tersebut. Kemudian mereka pun memasang tenda di Ranukumolo untuk beristirahat satu malam. Dan di sini yang paling membuat kalian mewek sih. Di awal-awal juga sudah kelihatan kan cara menatap si Genta kepada si Arini yang menandakan ia suka kepada si Arini. Dan si Genta pun akan mengungkapkan perasaannya itu sekarang juga. Tetapi di sini gue malah terkejut anjir. Pasti kalian juga mengira bahwa kelihatan sikap si Arini di awal-awal juga yang akan membuat kita berpikir bahwa si Arini juga mencintai si Genta. Tetapi di sini si Arini menjelaskan bahwa sikapnya ke si Genta sama aja dengan sikapnya ke teman-teman yang lain. Jadi ini mah si Gentanya aja yang baperan anjir. Dan di sini kelihatan si Genta sangat soak, sangat rewas, sangat terkejut oleh jawaban si Arini. Dan alangkah terkejutnya lagi ketika si Genta mendengar bahwa yang dicintai si Arini itu bukan si Genta, melainkan si Japran. Ya, dan si Japran pun mendengar percakapan itu. Pastinya dia kaget dengan apa yang diucapkan oleh si Arini. Kemudian scene berpindah ke si Dinda yang terlihat sedih. Lah kok kenapa dia yang sedih? Ini jawabannya. Jadi kenapa dia tidak merespon sikap si Japran kepadanya? Ternyata ia menyukai si Genta. Dan akhirnya di ending bisa kita lihat si Japran, si Arini dan anaknya yang sudah menjadi keluarga. Dan terlihat si Ariel juga yang sudah mempunyai istri. Kemudian tak mau kalah si Yan pun membawa istrinya. Ya, cuma si Genta di sini yang belum mempunyai pasangan. Tapi di akhir video diperlihatkan si Genta yang sedang ngobrol-ngobrol dengan si Dinda. Ya, ending ini menjelaskan bahwa si Genta juga tidak selamanya jomblo. Dan film ini pun berakhir. Jadi itulah kurang lebihnya alur dari film 5 cm. Dan sekali lagi, gua minta dukungannya kepada kalian untuk subscribe channel ini. Jika sudah, gue ucapin terima kasih.